sangat bahagia karena teman-teman di sini sehat ya, dalam keadaan sehat, di mana kita tahu nih ternyata Indonesia katanya kena guncangan second wave ya, atau gelombang kedua. Terus udah gitu ada yang namanya pandemi bermutasi. Wah, kayak di film-film ya. Ada alfa, ada beta, ada apa lagi, Fatih? Ada teta ya, ada kappa, aduh tante sampai pusing ya Allah gitu ya. Nggak apa-apa, kita kan udah punya ilmunya merawat kesehatan mental sebagai salah satu tools ya, sebagai salah satu jalan keluar. Kalau kita lagi puyeng, lagi cemas, lagi apapun itu emosi-emosi yang kadang menyerang, kapanpun ya tanpa diundang, kita punya ilmu. Ya, kemarin kan kita udah belajar, oh teknik relaksasi itu bisa mengurangi kecemasan kita kalau lagi deg-degan, apalagi kalau dengar kabar ya, kita mau masuk nih PJJ atau apa nih, galau gitu ya, atau apapun kita udah sedikit-sedikit tahu, apa dengan nulis, apa dengan butterfly hug, apa dengan self talk. Nah, bedanya teman-teman dengan, mungkin teman-teman di luar yang, bisa jadi belum beruntung, belum punya ilmunya. Halo Torik. Nah, Naufal juga udah hadir. Nah, teman-teman punya keuntungan yang besar banget ya, kita manfaatkan. Kurang lebih kita 1,5 jam akan sharing ya tentang adiksi. Karena salah satu efek pandemi, mau nggak mau itu namanya adiksi. Berdasarkan survei dari PTA atau Parents Together Action, menyampaikan bahwa dan banyak riset yang lain juga, ternyata memang dunia nggak baik-baik saja, termasuk kita-kita ya, sebagai orang tua, tante, sebagai, anak remaja nih, pemuda-pemudi. Ternyata itu berimbas hampir 21% dia, gadgetnya, dia 21% meningkat gitu ya, populasi dari, para pemuda-pemudi atau para remaja meningkat akibat pandemi. Kalau katakanlah kemarin, 6 dari 10 kena adiksi gadget, sekarang bisa 8 sampai 9 bahkan ya, karena kita berapa jam tuh menghabiskan waktu. Kalau dia kegiatannya positif, produktif, itu bagus. Tapi kalau ternyata dia kegiatannya negatif, merusak ya, nah nanti akan cerita Fatih sama Hana ini, Kak Fatih atau Kak Hana ini. Gimana sih caranya kalau ternyata kita adiksi, kita kena stres, wah apa nih ciri-cirinya? Yang penting gimana solusinya. Nah yang ceritanya langsung dari Kak Hana, Kak Fatih, jadi yang umurnya nggak beda jauh ya dari teman-teman di sini. Jadi biar nanti curhat ya, kita nggak kuliah ya, Hana ya, bukan cuman ngasih teks doang, itu bisa, kita cari di mana-mana, apalagi teman-teman yang udah punya ya buku Anger Management 14 bisa baca. Tapi di sini mohon gitu ya, satu adalah, kalau memungkinkan kameranya tolong dibuka. Walaupun online tapi feels-nya biar dapet, satu ya. Dan kerasa dong nanti juga sama Kak Hana, sama Kak Fatih nggak kayak ngomong sama tembok ya. Nggak kayak ngomong sama laptop doang gitu. Tapi kalau teman-teman buka, senyum, mengikuti itu akan menambah energi tersendiri, yang energi positif tentunya ya buat pemateri. Di sini Kak Hana dan Kak Fatih. Kak Hana, Kak Fatih adalah duta kesehatan mental dan dia dan perannya sebagai trainer, sebagai people helper yang bantu mengedukasi. Apalagi Kak Fatih ini mahasiswa psikologi. Nah, nanti teman-teman yang pengen masuk juga ke Fakultas Psikologi, mudah-mudahan dapat banyak insight nih dari Kak Fatih, termasuk nanti dari Kak Hana. Kalau Kak Hana mau masuk kedokteran ya, insya Allah ya, amin, didoain ya. Sama itu juga people helper ya, kedokteran, perawat, social worker gitu, sama seperti psikolog, people helper. Di mana kita banyak mengandalkannya hati, empati, peduli. Nah, nanti teman-teman akan tahu, banyak dari Kak Hana dan Kak Fatih ini. Dan yang kedua, tadi dibuka kameranya tolong, kecuali kalau yang sinyalnya memang nggak mendukung ya nggak apa-apa, tapi kalau mendukung silahkan dibuka. Tante sangat appreciate bagi yang udah membuka ya, Hadea makasih, Sheila makasih, yang lain boleh menyusul ya. Lalu berikutnya adalah kedua interaktif.
tolong nanti kalau Kak Fatih, Kak Hana bertanya interaktif. Bisa langsung ya open mic ya, bisa langsung bicara, audionya di-on-kan atau videonya di-on-kan atau di chat gitu ya Kak Hana, Kak Fatih ya, biar kita diskusi santai, enak, nyaman. Nah, gitu dulu. Nah, dari Tante pembukanya, seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan bisa dimulai oleh Kak Hana atau Kak Fatih, tapi sebelumnya berdoa dulu ya, Kak Fatih boleh dipimpin sama Kak Fatih ya? Biar ilmu, sekarang ini bermanfaat buat diri kita dan orang-orang tersayang ya. Nah, silahkan Kak Fatih dimulai, dengan doa dan silahkan dilanjutkan dengan materi. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Amin. Amin. Terima kasih. Langsung aja silahkan Kak Fatih atau Kak Hana Ya, nih yang mulai, silahkan. siap. Izin share screen ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nama aku Hana Dania Salsabila. Aku 18 tahun umurnya. Dan sekarang aku sama Kak Fatih akan sharing aja biasa tentang distress, stres, dan juga tentang adiksi. Boleh Kak Fatih di share dulu? Oke. Sebentar ya, tiba-tiba hilang nih. Kita bakal bahas banyak hal, gak cuma stres, sama distress aja, tapi nanti di akhir akan ada praktik relaksasi yang akan dijelaskan oleh nanti Tante Dian. Terima kasih Tante Dian ya opening udah kasih platform buat kita dan bisa belajar bareng tentang mental health. Terima kasih Tante Dian. Sama-sama. Oke. Teman-teman boleh ya nanti open mic, boleh juga share di chat. Boleh private kalau misalnya malu, boleh chatnya di private chat. Oke, silakan Hana. Boleh di next aja slide-nya ke, kita langsung masuk aja ke apa sih yang bakal kita bahas hari ini, sore hari ini. Oke, Kak Fatih, sama Dana. Bolehkah di next slide? Oke, kita akan mengenal apa sih distress itu ya. Kita kadang-kadang suka dengar stres, tapi nggak tahu nih distress itu apa bedanya sama stres, distress, dan yang lainnya. Coba kita lanjut dulu. Oh, kayaknya nggak terlalu kedengeran ya. Coba kita, suaranya nggak terlalu kedengeran. Kita pindahin kali ya ke, coba di sini aja kali ya. Sorry. Semua. Assalamualaikum semuanya, udah jelas belum suaranya? Lebih jelas tapi belum keras sih, Kak Hana. Mungkin lebih kenceng aja sih, tapi lebih keras ya teman-teman ya dibanding tadi ya. Lebih keras aja mungkin. Silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Udah kedengeran semuanya? Halo? Sudah. Sudah, siap. Kita akan bahas mengenai yang pertama, stres pada remaja. Yang kedua, kita akan bahas juga kenapa sih remaja itu bisa di-stres. Yang ketiga, pelarian khusus untuk tipe flight. Nih, nanti kita belajar, bukan cuma flight aja, tapi ada yang lainnya tipe-tipenya. Ada juga ciri-ciri dari di-stres. Lanjut yang terakhir, ada 3 tipe remaja ketika di-stres, dan ada urut di-stres dengan 5 pilar. Lanjutnya. Oke, semua kita akan bahas dulu mengenai stres. Apa sih stres itu? Stres itu adalah tekanan dalam hidup kita. Itu tuh bukan cuma yang positif aja, tapi ada juga stres yang negatif. Apa sih bedanya? Kalau eustress atau stres yang positif, itu contohnya ketika kita mencoba hal-hal yang baru. Ketika kita keluar dari zona nyaman kita, dan ketika kita melaksanakan goals-goalsnya kita, itu kadang-kadang ada adrenalin tersendiri. Nah, hal-hal tersebut itu dinamakan eustress. Itu cenderung jangka waktunya itu pendek.
Sedangkan kalau di stres, itu jangka waktunya lebih panjang. Dan dia itu akan menyebabkan hal-hal yang negatif seperti nanti mempengaruhi kesehatan mental, mempengaruhi kesehatan fisik juga. Boleh. Selanjutnya kita akan membahas juga mengenai ciri-ciri dari distress. Apa sih ciri-cirinya distress itu? Yang pertama, teledor. Dia itu tadinya kalau mencari ide-ide tuh lancar, tapi ketika dia distress, dia jadi mendet, dia jadi stuck. Ada juga sulit menghafal. Ada juga ciri-ciri lain yaitu moody, atau suka ngegas, kadang-kadang suka cemas, murung, susah tidur, nggak bugar, ketika bangun tuh malah jadi capek, lelah badannya. Selanjutnya, sakit kepala, asma, alergi, sakit perut, pegal otot atau bahu, ini itu termasuk ke dalam kesehatan fisik. Gitu. Jadi kesehatan mental itu akan mempengaruhi kesehatan fisik juga ternyata. Ada lagi agresif atau adiksi kepada gadget, emotional eating. Emotional eater ini orang-orang yang kalau misalnya lagi stres dia makan, kalau misalnya dia lagi sedih dia makannya banyak atau dia makannya sedikit, kalau dia lagi senang dia makannya banyak. Pokoknya emosi dia itu mempengaruhi seberapa banyak dia makan. Lanjut ada mudah menangis, menutup diri, dan lemah beraktivitas. Ada lagi ciri-ciri distress yang lain yaitu tidak yakin kepada takdirnya Allah. Jadi dia merasa kalau hidupnya ini nggak adil, dia membandingkan diri kepada orang lain. Nah itu juga termasuk ciri-ciri dari distress. Selanjutnya ada quote, dia bilang marah itu boleh, tapi kalau marah-marah atau marah itu yang tidak boleh. Seperti itu. Marah itu kan termasuk emosi, dan itu boleh, kita boleh marah. Tapi ekspresi marahnya itu harus kita kontrol. Next, kita akan menjadi lebih interaktif nih. Tadi kan udah tahu distress itu, distress itu stres yang negatif nih. Kira-kira teman-teman di sini adakah yang sedang mengalami distress atau pernah mengalami distress? Boleh ditulis di chat, boleh juga kalau mau open mic boleh di chat dulu, atau misalnya mau personal chat biar lebih anonimus boleh. Kalau di sini kan banyak teman-teman juga yang lagi masa transisi dari SMA ke kuliah. Nah itu juga biasanya banyak orang-orang yang mengalami distress. Kak Fatih sendiri gimana? Boleh Kak Fatih? Ya. Menurut Kak Fatih sendiri, pernahkah Kak Fatih mengalami distress ini kayak stres yang negatif, yang jadinya ke kesehatan mental? Pernah sih, Hana, pernah banget. Jadi dulu kalau boleh sedikit berbagi ya, aku sempat gap year namanya. Jadi sempat 2 tahun gap year, dan itu membuat aku merasa cukup stres dan cukup tidak percaya diri. Tapi ya alhamdulillah akhirnya keterima juga gitu di universitas yang diinginkan. Boleh yang lain juga kalau yang mau sharing, boleh di chat, di komen chat, atau misalnya mau di mic-nya di on juga boleh. Oke, kalau misalnya belum ada, mungkin boleh disimpan, boleh di chat dulu. Kita mau lanjut aja kah atau lanjut aja kali ya? Nanti mungkin kalau misalnya ada yang mau sharing, boleh di chat. Apa sih? Boleh di next slide. Nah, kenapa sih kita bisa di-stres? Kenapa kita bisa mengalami stres yang negatif? Ini biasanya kita itu ketika emosi, kita nggak tahu cara mengelola emosi itu gimana sih. Itu dia sebabnya kita belajar di sini. Kita belajar, kita baca buku anger management, gimana solusinya, gimana caranya kita bisa mengontrol emosi kita. Hal ini akan dibahas nanti di slide-slide yang selanjutnya. Next, kita akan membahas mengenai coping mechanism atau cara kita coping dengan stres. Jadi gimana cara kita menaklukkan stres kita, itu ada 3 cara. Yang pertama adalah flight, di mana kita itu kabur sejenak, kita pergi dulu dari masalahnya, kita istirahat, kita kumpulin energi kita kumpulin sumber daya, supaya nantinya kita bisa fight, supaya nantinya kita bisa menaklukkan si masalah tersebut. Kita lihat di selanjutnya ada fight, di mana fight ini melawan rasa takut. Ketika kita mengalami masalah, kita langsung mengalami rasa tidak nyaman itu, kita langsung aja hadapin masalahnya, cari kesempatan di balik kesempitan, kita cari peluang di setiap hambatan, tapi jangan lupa disertai dengan asertif, jangan pasif agresif, jangan pasif aja, jangan di dalam diri kita, tapi asertif. Dan yang terakhir ada free, di mana kita ketika yang menghadapi masalah, kita diam, terpaku, kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak kabur,
nggak juga menghadapi masalah. Hal ini yang berbahaya karena bisa jadi kita itu udah kehilangan energi, kita udah ya udahlah kita nyerah aja. Nah, hal tersebut bisa leading to depresi, seperti itu yang harus hati-hati. Selanjutnya kita akan bahas coping mechanism ini tuh apa sih, gimana sih caranya kita menaklukkan, gimana sih kita caranya menggunakan coping mechanism ini, tiga-tiganya. Boleh di next slide. Karena ada flight, fight, dan freeze. Kapan kita harus pakai fight, kapan kita harus pakai flight, dan kapan kita harus pakai freeze. Ini kita harus mindful, kita harus sadar akan hal ini. Biasanya kan kita ya udah spontan aja gitu, kalau misalnya ada api misalnya, kita tangannya langsung pergi dari api tersebut, itu kan spontan gitu ya. Sekarang kita coba lebih mindful, coba lebih sadar akan apa yang kita lakukan. Kita akan fight kalau misalnya seandainya tekanan itu ya emang harus ditaklukkan itu pada saat itu juga. Kita akan flight ketika kita udah lelah, kita butuh waktu untuk istirahat. Itu ada kalanya juga kita butuh waktu untuk minta bantuan. Itu juga diperbolehkan. Jangan sampai merasa kalau mencari bantuan itu adalah suatu kelemahan. Apa cari bantuan? Dan terakhir adalah percaya dan yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita mampu menyelesaikan masalah. Ada lagi satu hal lagi, yaitu nanti anger management yang akan dijelasin sama Tante Dias dan juga Kakak. Next slide. Nah, kita akan membahas nih tentang pelarian khusus dari tipe flight. Kan tadi ada fight, flight, dan freeze. Kalau kita terlalu lama flight, kalau kita terlalu lama kabur, apa nih yang akan terjadi? Boleh di next slide. Yang akan terjadi ketika kita disconnect dengan sosial, ketika kita disconnect dengan sosial kita akan mengalami adiksi, bisa jadi mengalami adiksi. Di mana adiksi ini umumnya terjadi pada anak di usia transisi, yaitu umuran kita 11 tahun, 19 tahun, itu akan mengalami distress orang-orangnya dan memilih untuk kabur dari masalahnya. Awalnya sih niatnya mau menenangkan diri, mau ngumpulin energi, supaya lebih santai, supaya nantinya kita lebih siap menghadapi masalah, tapi malah jadi keterusan. Karena sering kan kita kalau udah lelah, udah capek belajar, ya udahlah main HP dulu, 5 menit, 5 menit. Lama-lama itu bisa menjadi adiksi. Dan adiksi itu bukan cuma gadget, bukan cuma narkoba, tapi juga pergaulan bebas. Dimana ketika kita udah ketemu nih sama satu komunitas, padahal komunitas ini tuh toksik, tapi kita ngerasa diterima. Nah, hal itu yang bisa berbahaya. Kenapa sih kita bisa adik gitu, sesuatu gitu? Karena adiksi ini terjadi ketika kita disconnect dengan lingkungan sosial. Itu juga bisa terjadi ketika kita takut pada sumber ancaman nih, kita menghindar. Karena kita menghindar itu terlalu lama, jadinya kita adiksi, kita mencari pelarian yang lain. Ada lagi ketika kita merasa tidak berdaya, tidak merasa memiliki kekuatan gitu, ya udahlah nyerah aja, udahlah yang kayak gini mah lupain aja, seperti itu. Lagi kebiasaan menghindari perasaan tidak nyaman. Kita takut nih mau ngambil challenge, kita takut keluar dari zona nyaman kita. Hal ini yang bisa berbahaya, bisa leading to addiction. Dan hal-hal yang kita sebutin tadi, yang aku sebutin tadi itu udah termasuk ke gangguan jiwa menurut WHO. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai cara mengurus. Boleh di next slide. Ketika kita udah tahu nih adiksi seperti apa, tapi kita nggak tahu nih cara kita coping with that, gimana caranya mengurus distress kita. Ini akan dibahas oleh Kak Fatih, 5 pilar yang bisa mengurus distress kita. Baik, terima kasih Hana. Ya teman-teman, aku lanjut ya. Jadi setelah tadi kita belajar tentang pengertian apa itu distress, ciri-ciri distress gitu ya, terus juga ada tadi coping mechanism, terus yang terakhir ada adiksi gitu ya, di mana kita sebenarnya sangat relate dengan hal itu. Dan apalagi dengan kemajuan teknologi yang seperti saat ini ya, revolusi industri 4.0 yang semakin memudahkan kita untuk bisa kecanduan dengan sangat mudah gitu ya, seperti game online tadi juga dijelaskan, handphone dan sebagainya, atau menonton film drakor gitu ya teman-teman. Sekarang sangat mudah sekali mengaksesnya dengan hadirnya Netflix, iFlix dan teman-temannya. Itu membuat kita semakin mudah untuk teradiksi gitu ya. Dan kita juga harus hati-hati dengan hal itu, karena saya pernah baca juga di sebuah artikel kalau misalnya para produser itu memang sengaja ya meriset
secara psikologis bagaimana caranya agar kita teradiksi dengan tayangan-tayangan yang mereka suguhkan gitu. Nah, dengan kesadaran yang penuh ini, seperti yang Hana tadi bilang ya, mindful, kita sadar penuh akan apa yang kita lakukan, sehingga nanti kita bisa lebih tahu rambu-rambunya, bisa mengerem apa yang kita lakukan gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya kita mengurus distress ini dengan 5 pilar. Nanti ada pilar emosional, pilar spiritual, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama ada pilar emosional. Pilar ini juga salah satu yang bisa membuat kita jadi secara mental tuh sehat gitu ya. Bagaimana caranya? Yang pertama ada belajar teknik relaksasi seperti safe place terapi, terus juga ada butterfly hug gitu ya. Dan nanti kita akan coba praktekkan juga nanti di setelah ini gitu ya. Dan misalnya kalau teman-teman sedang ada masalah dan merasa tidak sanggup menghadapinya sendiri gitu ya, boleh banget untuk melakukan psikoterapi gitu ya, dengan cara bisa juga hadir di workshop IM14 gitu ya. Atau konsul private, boleh banget. Jangan sampai kita termakan omongan di luar sana yang menganggap bahwa ketika kita datang ke psikolog itu kita menjadi orang gila gitu ya. Itu salah besar, karena kita datang ke psikolog itu bukan karena kita gila ya, karena kita sayang dengan diri kita sendiri. Kita tidak ingin kesehatan mental kita terganggu gitu. Nah, selanjutnya kita akan sedikit menerapkan nih butterfly hug. Boleh teman-teman kita coba sama-sama ya. Udah siap ya teman-teman? Kita coba sama-sama praktekkan butterfly hug ini. Boleh sekarang pejamkan mata. Lalu silangkan kedua tangan di dada ya. Lalu inhale slowly, pelan-pelan. Exhale sambil menepukkan kedua tangan. Pelan-pelan, inhale lagi. Resapi. Exhale. Pelan-pelan ya. Sambil menepukkan kedua tangan. Boleh banget yang sedang ada masalah. Sambil mengatakan kalimat afirmasi ya, misalnya sedang ada masalah tugas atau dengan orang tua, boleh banget katakan aku bisa melewati ini semua, boleh banget sambil mengatakan kalimat afirmasi. Inhale, pelan-pelan, exhale, resapi. Nah, cara-cara itu nanti kita akan diulangi terus ya sampai kita merasa nyaman. Ketika kita sudah merasa nyaman, boleh banget kita buka mata dan ya kira-kira begitu ya teman-teman. Bagaimana caranya melakukan relaksasi butterfly hug gitu. Kita lanjut ya. Boleh banget nanti dipraktekkan di keadaan teman-teman yang mungkin sedang merasakan distress. Selanjutnya, poin yang selanjutnya ya, ada writing is heal gitu. Apa itu? Itu adalah menulis perasaan yang sedang dialami, merupakan sebuah katarsis atau pembuangan emosi negatif gitu ya. Layaknya sampah, jika hanya disimpan maka akan berbau busuk. Begitu juga dengan emosi kita gitu ya. Jika tidak dialirkan atau dibuang maka akan mengganggu kestabilan jiwa gitu ya. Kalau misalnya tadi kita analogikan dengan sampah akan mengganggu environment, maka begitu juga dengan emosi negatif kita yang tidak dialirkan atau tidak dibuang maka akan mengganggu kestabilan jiwa. Sebenarnya banyak banget teman-teman caranya untuk kita melakukan katarsis, dan biasanya setiap orang memiliki caranya masing-masing gitu untuk melakukan katarsis. Kalau misalnya aku sendiri sih biasanya aku mencari lagu yang relate, yang sesuai dengan perasaanku saat itu gitu ya. Ya udah sing along aja gitu, atau nyanyi teriak-teriak gitu ya di kamar sendiri gitu. Atau biasanya aku nulis lagu, membuat musik gitu ya. Itu salah satu katarsis yang aku lakukan gitu. Nah,
Kalau tadi juga sudah aku kasih contoh ya, bagaimana aku melakukan katarsis, mungkin ada teman-teman yang ingin berbagi bagaimana selama ini kalian meluapkan emosi negatif kalian gitu ya. Mungkin ada yang ingin berbagi? Ada siapa di sini ya? Rozan mungkin? Yo, boleh silahkan. Silahkan yang deg-degan ya. Lagi galau, deg-degan, lagi nggak enak hati gitu ya. Silahkan, silahkan. Mungkin Hana ingin bercerita, boleh banget Hana. Kalau aku lebih ke gambar sih Kak, aku suka gambar, jadi kalau misalnya stres gitu ya udah buka apps di iPad, terus scribble, Ya. gitu, gitu sih kalau aku. Sama nulis juga, kadang-kadang aku suka nulis, aku suka baca, gitu-gitu sih. Tapi lebih Tapi gimana setelah kamu melakukan itu perasaannya? lebih lega karena ngerasanya kayak udah dikeluarin semuanya gitu loh, jadi lebih lega aja perasaannya. Terus kayak keren aja gitu, lebih bisa sharing ke yang lain, si apa itu bisa share ke sosial media, jadi rasanya jadi kayak lebih berkarya aja gitu karena di coping tadi. Iya, siap. Terima kasih Hana sudah berbagi ya. Oke, kita lanjut aja ya mungkin teman-teman. Poin yang selanjutnya adalah learn to forgive atau belajar untuk memaafkan gitu ya. Karena tanpa sadar ketika kita tidak memaafkan gitu ya terhadap diri kita sendiri atau orang lain, itu akan menghancurkan kita sendiri gitu. Bahkan bisa menenggelamkan sifat kasih sayang dan ulas asih yang diberikan oleh Allah SWT gitu ya. Dan itu adalah sebuah fitrah. Gimana sih caranya untuk kita memaafkan gitu ya? Caranya gimana sih? Yang pertama ada mengakui. Mengakui gimana nih? Mengakui di sini maksudnya adalah kita mengakui ada masalah psikologis di dalam diri kita atau orang lain gitu ya. Lalu yang kedua, menyadari bahwa sebenarnya yang kita ingin hindari, yang ingin kita hilangkan adalah sifatnya, bukan personalnya gitu ya. Kadang kita bias nih di sini, kita malah membenci personalnya gitu ya, bukan sifatnya, bukan momennya, tapi orangnya gitu. Nah ini adalah sebuah kesalahan, sebuah bias yang biasanya kita lakukan gitu ya. Lalu yang ketiga ada menerima gitu. Kita maksudnya di sini menerima adalah menerima emosi yang tidak nyaman. Kita resapi, kita rasakan gitu ya. Kita berusaha untuk mengangkat penyakit-penyakit hati yang ada mungkin seperti amarah, kecewa, benci dan sebagainya gitu ya. Lalu yang keempat ada mengalirkan. Nah, di sini yang sudah disampaikan tadi ya, bagaimana teknik relaksasi butterfly hug atau katarsis tadi ya, teman-teman bisa mencari sendiri mungkin bagaimana sih caranya, cara yang tepat untuk kita melakukan katarsis gitu. Atau ya kalau pengen mudah ya ikut workshop AM14 gitu. Oke. Selanjutnya yang kelima adalah memutuskan untuk memaafkan dengan tulus. Gitu ya. Apa sih ciri-cirinya ketika kita telah memaafkan dengan tulus? Sebenarnya ciri-cirinya adalah hati, pikiran, dan lisan serta perbuatan itu harus selaras gitu. Tidak boleh salah satunya, tidak boleh hilang salah satu gitu ya. Dari kelima hal tersebut harus terpenuhi gitu. Itu adalah ciri-ciri dari memaafkan dengan tulus. Kita lanjut ya. Pilar yang selanjutnya adalah pilar spiritual, di mana kita berusaha untuk semakin dekat dengan Allah. Nah, hati yang penuh dengan iman gitu, insya Allah nanti akan condong kepada kebaikan gitu. Namun sebaliknya jika hati kita dipenuhi dengan rasa dendam, benci, penyakit-penyakit hati seperti itu, hatinya akan lebih cenderung ke perbuatan yang buruk gitu ya. Dan Allah menciptakan manusia bukan dengan tanpa tujuan, tetapi
Dia ingin kita menjadi leader di muka bumi ini dan beribadah kepadanya, gitu ya. Dan beribadah itu bukan hanya semata-mata secara ritual ya, tapi juga bisa kita niatkan kegiatan kita sehari-hari ini, kita niatkan hanya untuk Allah gitu ya. Tapi sesuai dengan tuntunannya tentunya ya. Karena sekarang banyak banget orang yang bilang kalau melakukan kemaksiatan tapi dengan bismillah gitu ya. Nah, itu salah ya karena tidak sesuai dengan tuntunannya gitu. Ya, oke, kita lanjut ya. Ada 3 cara untuk meraih kedewasaan spiritual gitu, yaitu Allah first, fokus pada kehendak Allah bukan kehendak diri gitu ya. Taat kepada Allah tanpa tapi, semua yang dilakukan diniatkan untuk Allah. Seperti yang tadi dikatakan ya, bahwa ya kita tuh sebagai orang beriman harusnya ya melakukan segala sesuatu yang diperintahkan itu tanpa syarat, tanpa tapi gitu. Karena itu adalah ciri-ciri orang yang beriman. Karena kalau kita selalu mengandalkan akal gitu ya, akal kita nggak akan sampai gitu. Karena jika dibandingkan dengan skenario-nya Allah gitu akan jauh sekali. Akal kita tidak akan sanggup untuk menandinginya gitu ya. Selanjutnya ada menjadi follower Rasulullah. Ketika Rasulullah dijadikan sebagai role model dalam kehidupan, maka hidup kita akan tenang dan penuh berkah gitu ya. Mungkin dengan sholat duha atau puasa sunnah gitu ya. Bagi yang laki-laki mungkin menumbuhkan jenggot gitu ya, merawatnya gitu ya. Lalu yang selanjutnya yang ketiga ada Al-Quran is my guardian. Jadikan Al-Quran pedoman hidup, apapun yang kita lakukan harus selaras dengan perintah dan larangan yang ada. Karena terkadang sesuatu yang kita benci, sesuatu yang kita suka itu dibenci oleh Allah. Dan begitu juga sebaliknya gitu ya. Makanya kita harus hati-hati. Lalu larangan Allah bukanlah untuk menyakiti, melainkan menyelamatkan kita dari keburukan dunia. Nah, ini yang harus kita tekankan kepada diri kita ya teman-teman. Bahwasannya Allah itu tidak sadis, Allah itu sebenarnya maha baik. Kenapa Allah melarang ini itu dan sebagainya? Itu ya karena Allah sayang sama kita. Allah tidak ingin kita terjerumus dari fata morgana dunia, gitulah ya intinya. Jadi itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa Allah itu maha baik. Selanjutnya ada pilar sosial. Itu ya. Be assertive. Seperti yang kita tahu, assertif adalah seseorang yang bisa meminimalkan konflik, mencari solusi ya. Tidak terlalu condong kepada orang lain, kebutuhan orang lain, dan tidak terlalu condong juga terhadap diri kita sendiri. Makanya balance gitu antara kebutuhan orang lain dan diri kita sendiri. Itu adalah ciri-ciri orang yang asertif. Selain itu apa? Berani, jujur, penuh empati gitu ya. Pokoknya dia tahulah bagaimana caranya kedua hal tersebut menjadi balance gitu. Ya, teruslah berlatih dan mengasah keterampilan sosial yang dibutuhkan sepanjang hayat ini. Karena memang menurutku ya teman-teman, menjadi asertif ini adalah perjuangan seumur hidup karena kita tidak mungkin akan lepas dari namanya luput dan salah gitu ya. Kita tidak bisa lepas dari dosa walaupun kita sudah mencoba untuk mengantisipasinya. Aku yakin pasti ada suatu momen di mana kita tidak bisa mengontrol atau kelepasan gitu ya. Karena menjadi asertif ini kenapa perjuangan sepanjang hayat? Karena ini adalah menjadi bekal untuk berinteraksi sosial dengan guru, teman, pasangan, dan anak jika nanti kita sudah menjadi orang tua. Gitu. Nah, ini ada sedikit quotes dari Aristoteles, filsuf gitu ya. Filsuf Yunani. Siapapun bisa marah, marah itu mudah, tetapi marah pada orang yang tepat dengan kadar yang sesuai pada waktu yang tepat demi tujuan yang benar
serta dengan cara yang baik bukan hal yang mudah gitu ya, seperti yang tadi dikatakan. Lalu ada juga tips nih dari Rumi gitu, The Three Gates by Rumi. Kalau kita hubungkan dengan zaman sekarang, mungkin bersosial media itu adalah sangat berkesinambungan ya dengan hal ini, karena ya seperti yang dikatakan Rumi ini, before you speak, let your words pass through three gates gitu ya. Dimana ketika kita bersosial media, kita harus berpikir dulu ya sebelum bersosial media gitu ya. Apa sih sebenarnya yang dibahas oleh Rumi pada kali ini? Ya. At the first gate, ask yourself gitu ya. Pertama-tama tanyakan pada dirimu, is it true? Apakah ini benar gitu ya? Karena di dunia sosial media juga sekarang banyak banget hal-hal yang hoax gitu ya, isinya kebanyakan toxic gitu ya. Walaupun juga tidak menutup kemungkinan ada juga hal-hal baik yang terjadi di sosial media gitu. Lalu yang kedua, at the second gate, ask yourself, is it necessary gitu? Apakah ini penting sih? Apakah ini sesuatu yang harus dilakukan? Apakah ini penting untuk dilakukan gitu ya? Sebelum kita komentar ke orang lain, komentar di akun orang lain, apakah ini penting untuk dilakukan gitu ya? Kita bertanya dulu pada diri kita sendiri. Lalu selanjutnya ada at the third gate, ask yourself, is it kind? Apakah ini baik gitu ya? Apakah ini perlu dilakukan? Balik lagi ya akhirnya. Nah, itu adalah three gates by Rumi ya. Mungkin bisa dibilang tips-tips bagaimana kita bersosial media kalau dihubungkan dengan zaman sekarang gitu. Selanjutnya, pilar yang selanjutnya adalah pilar intelektual. Bagaimana caranya? Bisa dengan membaca buku kesehatan mental. Nah, ini juga ada quotes nih. Sesungguhnya setiap kejadian hidup itu netral. Kitalah yang memberikan tanggapan dan makan dengan positif atau negatif ya. Kita tidak bisa mengatur stimulus dari luar gitu ya. Misalnya teman-teman diejek. Nah, kita tidak bisa mengatur itu tuh. Tapi yang kita bisa atur adalah respon dari stimulus tersebut. Kita bisa merespon dengan cara marah atau hanya tersenyum mungkin atau memaafkan. Nah, itu semua adalah pilihan kita sendiri. Kita yang bisa memilih bagaimana kita merespon dari stimulus yang ada. Nah, selanjutnya ada circle of control, di mana ini adalah 8 tema ya yang bisa kita kontrol, yang harus kita cermati mungkin ada 8 di sini gitu ya. Yang pertama emosi. Nah, emosi ini kita bisa memilih nih bagaimana cara kita mengeluarkan emosi kita tuh seperti apa gitu. Seperti tadi yang aku bilang, kita bisa menentukan apakah kita akan marah, apakah kita akan dendam, apakah kita akan memaafkan, semua itu tergantung dari kita sendiri. Selanjutnya ada panca indera. Kita bisa memilih nih, apa yang akan kita lihat, apa yang akan kita dengar, kita tuh bisa memilih gitu. Apakah kita akan mendengar orang-orang yang menggunjing? Tidak kan? Makanya kita bisa memilih tuh, bagaimana caranya kita bisa terlepas dari orang-orang yang toksik demi kesehatan mental kita gitu. Selanjutnya ada pikiran, kita bisa mengontrol nih pikiran kita, bagaimana caranya kita menuntut ilmu mungkin dari YouTube atau dari guru yang kita suka, bisa jadi ya. Nah, kita bisa mengontrol nih pikiran kita. Selanjutnya ada tangan dan kaki, kita bisa mengontrol tangan kita untuk digunakan untuk apa gitu ya. Apakah untuk berkomentar jahat di sosial media, ataukah untuk kebaikan menolong orang gitu ya. Dan selanjutnya ada berteman gitu. Kita bisa memilih teman nih, mana kira-kira teman-teman yang
konstruktif, mana teman-teman yang destruktif gitu ya. Kita bisa memilih nih. Apalagi kalau di sosial media sekarang udah ada ya pilihannya close friend gitu ya. Atau bahkan kita bisa ngeblok orang itu gitu ya. Bisa banget. Kita bisa mengontrol hal tersebut. Tetap berteman, tetap bersilaturahmi, tapi mungkin untuk menjadi sahabat tidak gitu ya. Selanjutnya aktivitas. Nah, ini kita juga bisa nih memilih aktivitas kita seperti apa gitu ya. Mungkin bisa membuat apa ya, kalender untuk diri kita sendiri, harian, jam mungkin, atau bahkan tahunan gitu ya, kita bisa memilihnya. Lalu penghasilan. Nah, penghasilan ini kita juga bisa memilih nih, bagaimana cara kita mendapatkannya dan bagaimana kita spend on it gitu ya. Kita bisa memilih bagaimana caranya kita untuk mengalirkan penghasilan kita. Nah, selanjutnya ada waktu. Balik lagi ya, kita punya 24/7 waktu jam gitu ya. Kita bisa memilih bagaimana caranya kita menggunakan waktu itu dengan sebaik mungkin. Nah, selanjutnya ada circle of concern. Di mana yang pertama ada masa depan. Masa depan ini tidak perlu kita risaukan karena ranah manusia hanyalah berikhtiar dan berdoa gitu ya. Lalu sisanya kita serahkan kepada Allah gitu ya. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Tugas kita hanya berikhtiar dan berdoa. Nah, selanjutnya ada masa lalu. Nah, masa lalu ini jangan jadikan kita beban, jangan pula kita hidup di dalamnya ya. Hidup di masa lalu. Terus terang aku juga pernah merasakan hal itu ya. Hidup di masa lalu nggak bisa move on gitu ya. Kalau bahasa anak zaman sekarang gamon, gagal move on gitu ya. Tapi move on-nya terhadap perilaku kita sendiri gitu ya. Kenapa ya aku dulu melakukan itu? Kenapa ya? Kenapa bisa ya gitu ya? Aku selalu terjebak di masa lalu itu. Itu pernah aku rasakan ya teman-teman. Dan selanjutnya ada perasaan dan pikiran gitu. Nah, kita bisa berpikir atau apa ya, menganggap bahwa kebahagiaan orang lain itu bukan tugas dari kebahagiaan kita, adalah tugas kita masing-masing gitu ya. Bukan orang lain, bukan orang tua, bukan kakak, adik, teman, atau siapapun itu, tetapi kebahagiaan adalah tugas kita sendiri gitu. You choose to be happy. Gitu. Karena kebahagiaan adalah pilihan gitu ya. Maka kita harus memilih untuk menjadi bahagia. Nah, yang terakhir urusan dan kejadian. Seperti yang aku tadi bilang, mirip-mirip ya dengan orang yang asertif gitu ya. Harus balance dengan urusan kita dan urusan orang lain gitu ya. Kalau misalnya kita condong ke salah satu, misalnya ya condong ke diri kita sendiri, maka kita akan menjadi seorang yang egois gitu ya. Padahal kata Rasul, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat gitu ya. Ataupun sebaliknya, jika kita terlalu condong kepada urusan orang lain, maka diri kita akan terkuras gitu tenaganya. Maka kita harus balance dengan hal tersebut gitu. Selanjutnya yang terakhir, pilar fisik. Nah, pilar fisik ini ada 3 ya. Lakukanlah 3P. Yang pertama, pola tidur. Ya, ini mungkin yang udah kuliah merasakan ya tugasnya yang banyak numpuk gitu ya. Pola tidurnya jadi tidak teratur gitu ya. Dan menurut yang aku sudah pelajari, di usia-usia seperti kita ini, tidur yang baik adalah sekitar 6-8 jam gitu. Lalu yang selanjutnya, pola makan. Good food, good mood gitulah. Jadi maka kita harus rutin menyantap makanan yang sehat. Nah, karena kebanyakan hormon kebahagiaan diproduksi di usus kita gitu ya. Maka kita harus memperhatikan apa yang masuk ke dalam mulut kita. You are what you eat gitu ya. Lalu selanjutnya ada olahraga
ya, di mana olahraga ini akan menaikkan atau memunculkan hormon endorfin gitu ya, di mana kita bisa menjadi bahagia. Nah, sebenarnya olahraga ini juga bisa menjadi katarsis, tapi katarsisnya hanya bersifat sementara gitu ya. Oke, itu adalah pilar fisik ya. Nah, terima kasih. Mungkin itu adalah presentasi dari kita ya, aku dan Hana. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh banget kita sharing sama-sama di sini. Nanti kalau misalnya aku dan Hana bisa jawab, kita akan menjawab, atau nanti juga bisa dibantu oleh Tante Diah gitu. Siap. Terima kasih. Mungkin begitu Tante. Ya, keren banget. Masya Allah. Oplos ya untuk Kak Hana dan Kak Fatih. Yeay. Alhamdulillah ya. Semoga mencerahkan pikiran kita, membuka hati kita. Nah, teman-teman, nih ada siapa? Azalia ya. Dini, makasih nih apresiasinya dan responnya. Tadi keren banget tuh ya yang bilang bahwa sebenarnya semua kejadian di muka bumi ini, di kehidupan ini netral. Nah, yang menentukan apakah nanti jadi positif atau negatif adalah tanggapan dari kita. Kita mau memberikan respon yang positif atau memberikan reaksi yang negatif. Kalau respon positif, jadi kata Kak Hana apa? Yaitu dia stres. Tanggapan yang akhirnya bikin kita challenging ya, tertantang. Dan akhirnya di situ banyaklah emosi-emosi positif. Kalau kita memilih kejadian apapun dengan marah-marah, uring-uringan, berkepanjangan, itu artinya kita memberikan reaksi yang negatif atau akhirnya terjebak jadi di-stres. Nah, itulah ya, stres atau di-stres. Kita yang memilih. Dan kita tidak bisa mengendalikan apa-apa yang datang dari luar. Tapi kita sangat bisa mengendalikan apa-apa yang berasal dari dalam diri kita. Dari pikiran kita, dari hati kita, dari tangan kaki kita ya. Nah, mudah-mudahan tercerahkan semua. Jadi, boleh nggak teman-teman share? Tadi pagi ada nggak kejadian yang bikin bete? Nah, kita terapkan konsep dari Lazarus itu ya, Kak Fatih dan Kak Hana ya, tapi dikembangkan oleh psikolog-psikolog yang lain tentang stres ini. Nah, ini ada nggak kejadian yang nyebelin? Boleh share siapa? Dan teman-teman memberikan tadi respon atau reaksi. Respon adalah dia yang positif, reaksi adalah yang negatif. Gitu ya. Di-stress atau eustress dan gimana caranya? Yuk, boleh handle ya. Baik, nggak apa-apa, nggak masalah kalau ternyata iya nih aku bete misalnya karena tadi adek ganggu terus aku. Nah, terus gimana sih ngolah si responnya ya? Maaf, ngolah tanggapan kitanya. Apakah disimpan di ransel emosi kita sampai penuh kata Kak Fatih, ditumpuk sampah-sampah emosinya atau diolah, diproses. Boleh dong share teman-teman? Boleh. Iya, Kak Nurul Iza boleh? Yuk, sharing aja ya yang dekat-dekat lah, jangan yang minggu kemarin atau enggak masa kecil itu kejauhan. Yang tadi pagi aja sampai sekarang nih, sampai jam 5-an ya. Boleh, silahkan share ya. Boleh di chat, boleh. Lalu di ini juga boleh. Open mic juga boleh ya. Nanti ditanggapi oleh Kak Fatih dan Kak Hana. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Iza Mujahidah dari Makassar. Jadi pas banget Tante tadi pagi lagi ada sedikit konflik pas sama Bunda. Terus pas
Kalau saya tante pas waktu itu karena sudah lumayan sering juga ikut semua, terus anger management, jadi alhamdulillah lebih bisa ngontrol emosinya. Keren banget. Terusin. Walaupun kan kalau menurut saya kan gini tante, setiap orang pasti punya cara buat melampiaskan emosi masing-masing. Tapi kita harus belajar bagaimana biar marahnya nggak merusak. Benar nggak, Tante? Ya, terus kalau di Iza pribadi, Tante, kalau marah atau emosi itu biasanya dikeluarkannya dengan nangis. Jadi pagi setelah nangis terus benar-benar dikeluarin sambil introspeksi juga. Terus habis itu coba wudhu, ambil Quran biar itu juga biar sambil nangisnya lebih maksudnya enggak berlebihan banget Tante, jadi ada kontrol batasnya. Kayak gitu sih Tante, terus habis itu pas sudah lumayan lebih lega, keluar kamar baru minta maaf. Ih, keren banget Nurul Iza. Applause ya. Apresiasi banget ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup. Mungkin biar maksudnya sekadar saran gitu nih Tante, Gimana kalau tuh? teman-teman paling mudah misalnya pas lagi marah tuh susah kalau misalnya susah kalau takutnya merusak itu kalau nggak paling susah itu pindah tempat, misalnya benar-benar marah bagusnya pindah tempat terus ambil air wudhu. Jadi lebih terkontrol. Atau pokoknya kalau misalnya pas lihat lawan bicara jadi pingin kesel terus atau marah bawaannya, mungkin bagusnya pindah tempat dulu untuk sementara sampai akhirnya siap. Keren. Itu juga masih belajar sih teman-teman. Iya, nggak apa-apa. Betul, nggak apa-apa, masih belajar. Tapi belajar ke arah yang benar ya, karena merasakan efeknya juga benar. Oke, Kak Fatih dan Kak Hana mau menanggapi, silahkan. Saya mengapresiasi ya ke Nurul Iza. Silahkan Kak Fatih dan Kak Hana memberikan tanggapan atau masukan ya ke Kak Nurul Iza di Makassar nih, silahkan. Oke. Aku coba nanggapi ya Tante. Tadi yang dilakukan Iza tuh sebenarnya sudah sesuai dengan tadi ya salah satu pilarnya, yaitu pilar spiritual gitu ya, mendekatkan diri kepada Allah, dan menurutku itu sudah sangat tepat. Tadi juga melakukan flag ya kalau nggak salah ya, berusaha menghindar dulu, nanti setelah emosinya sudah siap gitu baru datang meminta maaf gitu ya, menyelesaikan masalah gitu ya. Menurutku sudah tepat sih itu, Tante. Siap. Makasih Kak Fatih. Kak Hana, silahkan. Ya, kalau tadi aku dengar, halo. Oke, kalau tadi Terdengar Kak, terdengar. Dengar ceritanya Kak Nurul Ida, tadi ada 2 poin penting ya. Yang pertama asertif, tadi aku dengar asertif itu udah keren banget. Karena itu tuh bukan hal yang mudah ya kita untuk jadi asertif, gitu kasih tahu problemnya ini gitu. Jadi gak yang di belakang, gitu, ngomongin di belakang kayak gitu kan nggak baik. Ada juga poin pentingnya lagi tadi yang slide, benar aku suka banget. Itu hal yang tepat untuk dilakuin, dia mindful gitu. Oh ya dulu gitu harus
Nge-freeze ya. Kalau sekarang di saya nge-freeze, Kak Hana. Di Kak Fatih sama di yang lain? Iya, Tante. Sama, Iya Kak. ya. Nah, silahkan. Iya, Kak Razan, selamat datang. Ya, coba kita cek dulu. Kak Hana, di Bandung ini turun hujan. Kan Kak Hana juga orang Bandung ya. Kayaknya mungkin ini sedikit ujian nih. Nah, baik. Kayaknya mental ya Kak Fatih ya. Kak Hana ya. Halo Razan. Baru gabung ya? Enggak, udah dari awal, Tante. Oh, dari awal menyimak dong ya. Iya. Oke, nah Kak Razan. Kak Hana mau nyelesain. Silakan Kak. Sorry banget lagi hujan nih. Iya, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa Kak. Iya tadi saya tadi yang pertama kalau juga yang naik benar itu aja ada kalanya kita emang harus istirahat dulu, ada kalanya kita berhenti dulu dari problemnya, kita menjauh dulu. Tapi kalau itu nggak akan selesai gitu loh, kita sudah menyelesaikannya gitu, jadi itu udah bagus banget Kak. Terus nangis pun salah satu hal yang bisa dilakuin supaya emosi itu keluar, terus tenangin diri, barulah menghadapi masalah itu. Siap. Makasih Kak Hana dan Kak Fatih. Tante dia juga setuju banget ya yang disampaikan tadi bahwa enggak selamanya kita itu harus langsung menghadapi masalah itu. Kalau kira-kira saat itu hati kita, akal kita menuntun kita kayaknya saat ini bukan waktu yang baik deh. Bukan timing yang baik deh, karena aku lagi mendidih ya, mamah juga mendidih gitu ya. Aku mundur dulu deh, menjauh dulu sebentar. Tapi aku proses, bukan aku pendam, bukan dikubur. Tapi aku proses tadi dengan spiritual approach ya, yang pilar spiritual dengan berwudu, Masya Allah, dengan mengubah duduk, dengan minum, atau bahkan mandi kalau perlu, silakan. Karena sifatnya stres, apalagi yang stres yang sifatnya marah, kesal, dia mengandung panas, api, ya, dari hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa memang marah itu adalah berasal dari api. Nah, kalau kita badannya berapi-api, yang paling senang masuk siapa? Malaikat atau setan? Ketika badan kita panas, sesungguhnya kita sedang membuka pintu dan mengundang masuknya setan ke badan kita. Setan, betul Kak Nurul. Sehingga kenapa sih dengan wudhu, kenapa kita baca ta'uz, kenapa kita baca Al-Quran, supaya walaupun panas mendidih badan kita, setan itu nggak masuk, kita blokade, ya. Kita kasih namanya tameng, shield gitu ya. Nah, sambil begitu, tapi nggak satu-satunya, kita lakukan relaksasi dengan butterfly hug. Iya ya, aku tuh lagi marah, kesel. Ya, kita validasi dengan 6 cerdas ekspresi emosi. Kalau ternyata guncangannya ada, kita jangan langsung telan. Tapi tentu saja nggak di depan mama, nggak di depan om, nggak di depan kakak, gitu ya. Tapi proses sambil terus menenangkan diri sampai kita akhirnya benar-benar bisa adem, benar-benar kita nyaman dan nggak kebawa mimpi buruk. Sampai akhirnya kalau teman-teman udah berantem nih sama siapapun di rumah, merasa sih udah fine, nggak marah kok aku. Tapi mimpi buruk itu cirinya bahwa teman-teman memendam. Baik malam itu, baik 3 malam, seminggu, sebulan, kalau keluar dalam mimpi dan mimpinya mimpi buruk, berarti teman-teman memendam, bukan memproses. Ya, cirinya ya. Nah, itu salah satu indikator. Apakah masalah kita udah kelar atau belum? Minimal dalam jiwa kita. Kan yang kita proses di badan kita dulu. Kalau nggak keluar mimpi buruk gitu ya, terbayang-bayang kata Kak Fatih, iya ya aku gamon. Aduh tante punya istilah baru nih, gamon. Gagal move on gitu. Nah, itu akhirnya. Kalau nggak diproses sebelum tidur, apa-apa yang jadi kekesalan, ganjalan, apalagi ke bawah mimpi buruk tadi, indikator utama, kayaknya itu menandakan kita belum selesai dengan kejadian atau masalah itu. Cukup paham ya? Oke. Nah, teman-teman, setelah Nurul Izzah udah sharing,
Yang lain boleh dong sharing, siapa? Razan boleh atau enggak, siapapun, Amira, Azalia, Natika, silakan share. Kejadian apa di hari ini yang bikin bete atau bikin sedih atau yang merasa ya tadi distress ya gitu. Boleh sharing teman-teman, silahkan. Boleh di halo Sekar. Ada Sekar, ada Sabita ya, ada hadir nih. Boleh ya, Marisa juga boleh share ya. Wisnu juga, Hanifah juga, Dini boleh share di chat. Berantem sama siapa, apalagi yang sampai ke bawah-bawah tidur tuh. Di chat ada Tante? Boleh sayang, Sheila boleh. Oh, share dulu ya. Oke. Boleh siapa? Mohana. Enggak, ini aku ada private chat aja ini mah. Oh iya. Boleh. Silakan. Ada? Siapa tadi yang mau share? Ayo. Share dulu atau ini dulu ya, dari private chat? Boleh. Dari kalau ada private chat atau dari mana silahkan. Boleh Kak Hana, silahkan. Ada yang baru putus. Tapi dia nggak mau disebutin namanya. Dia baru putus katanya. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Makasih kejujurannya. Yuk, dibahas silahkan Kak. Boleh, aku sih nggak pernah pacaran, jadi kurang tahu. Mungkin Kak Fatih ada masukan? Atau gimana? Kak Fatih ada? Silahkan Kak. Boleh, silahkan. Cek, masuk ya suaranya? Masuk Kak, masuk. Iya. Mungkin ketika putus yang dirasakan sedih gitu ya. Dan menurut aku jangan sampai kita itu seperti yang tadi dibahas ya, kita membebankan atau menjadikan kebahagiaan kita itu terhadap orang lain gitu. Kita harus bisa bahagia terhadap diri kita sendiri karena bahagia itu adalah pilihan. You choose to be happy gitu. Jangan sampai kita berlaying terhadap seseorang gitu. Mungkin gitu sih Tante. Siap, makasih Kak Fatih. Yang lain boleh loh ngasih masukan, ngasih tanggapan, ngasih saran, boleh banget. Yuk, yang lain boleh ya? Atau Kak Hana kalau mau nambahin boleh, Sheila atau yang lain nambahin boleh ya? Aku putus nih, gitu ya. Apa dong sarannya? Apa dong masukannya? Yuk, boleh. Baru nanti Tante dia. Silahkan sayang. Ini forum milik kita bersama loh. Kita belajar bareng loh. Ya, silahkan ya. Kalau menurut aku nggak apa-apa, kita istirahat dulu, flight dulu, menghindar dulu dari masalah chaos tadi yang putus. Sedih dulu, keluarin dulu semuanya, baru habis itu ya happy gitu. Jadi proses dulu emosinya, itu menurut aku. Kak Hana, makasih. Ya, berarti kita boleh menjauh dulu, tapi kalau ada keinginan nangis ya nangis aja, nggak apa-apa ya, diproses tadi, dialirkan rasanya ya, bukan dialihkan ya. Nah, karena nanti kalau apalagi dialihkan ke gadget, nah itulah pengalihan yang flight selama-lamanya, itu yang jadi adiksi ya. Nah, Kak Hana atau Kak Fatih boleh bacain tuh, ada yang komen di chat, boleh ya teman-teman ya? Untuk memberikan solusi tadi ke yang curhat ya, bahwa ternyata aku putus nih gitu. Silahkan. Boleh dibacain dari kolom chat, kayaknya ada yang memberikan tanggapan dan masukan, Kak. Iya. Ini ada tanggapan dari tanggapan dari Nurul Izzah gitu ya. Katanya jangan sampai berlarut dalam kesedihan. Boleh nangis tapi habis itu bangkit lagi ya kawan. Semangat gitu dari Nurul Izzah gitu. Insya Allah masih ada yang lebih baik lagi dari dia gitu. Itu dari Nurul Izzah. Oke, bagus banget. Makasih loh ya. Nah, inilah kita gunanya support system nih kayak gini. Tadi kan dibahas juga ya sama Kak Fatih, pilar sosial. Nah, support system, teman-teman yang menguatkan, memotivasi, ini salah satu aset, salah satu sumber daya yang bikin nanti distresnya turun.
gitu ya. Tadi boleh, bagus banget Tante, bangga banget yang bilang menangis itu boleh, sedih itu boleh, kesel itu boleh. Tapi yang nggak boleh adalah menangis terus-terusan, yang nggak boleh sedih berkepanjangan, atau akhirnya tadi kesel berkepanjangan. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau sebagai rasa manusiawi, itu jangan kita langsung telan. Jangan langsung kita merasa kuat. Kalau ada dorongan, nah jangan dipaksa juga ya. Nggak ada dorongan nangis, tapi kata tante dia, nangis itu sehat. Aku pengen nangis, aku pengen nangis, aku pengen nangis. Kalau dorongannya nggak ada, nggak usah ya. Jadi catatannya, kalau dorongan kesel ada, kalau dorongan nangis ada, kalau impuls alaminya ada, jangan ditelan, proses gitu ya. Nah, silahkan. Jadi boleh dibuka-buka lagi ya, tadi yang curhat di buku Anger Management 14-nya, di situ ada tuh. Karena jangan sampai nanti kalau kita ternyata apa tuh? Ada yang tahu nggak tipe anger itu ada berapa? Boleh ada yang sharing, atau Kak Hana, Kak Fatih? Tante akan bahas dari tipe anger dulu. Ada berapa tipe anger ini? Ada berapa tipe? Gak apa-apa. Siap. Oke. Ada berapa Kak Hana? Orang kalau marah itu ekspresinya ada berapa? Dan apa namanya? Agresif, ada pasif, iya benar, agresif, pasif, ada pasif agresif, sama satu lagi asertif. Oke, siap, betul. Itu tipe kepribadiannya. Tapi kalau ekspresinya, ekspresi emosinya, anger, tadi ada yang jawab tuh di chat. Betul, itu yang Kak Hana bilangin itu udah kepribadian. Tapi ini ekspresi 1 sampai ekspresi 10 itu nanti dia kalau berulang-ulang, orang pasif itu karena dia punya tipe atau kepribadian pasif, karena tipe ekspresi marahnya adalah pada umumnya dia anger in. Tapi kalau yang tipe kepribadian kata Kak Hana tadi agresif, dia polanya, perilaku ekspresi marahnya dia anger out. Gitu ya. Atau bisa jadi anger in dan anger out yang pasif agresif. Sekali ekspresi anger out. 2 kali sampai 100 kali. Karena kepribadian itu adalah pola perilaku yang berulang-ulang. Nah, itu result-nya ya yang Kak Hana ceritakan. 4 sosoknya. Nah, apresiat tadi juga benar yang dikatakan ekspresi marah itu ada 2. Anger in ke dalam atau anger out. Tapi bisa juga ada yang ketiga, betul Kak Nurul. Bahwa ada yang sometimes dia anger in. Kalau saya menghadapi orang tua, menghadapi kakak, menghadapi om, menghadapi guru, saya anger in. Takut, insecure. Tapi kalau saya menghadapi teman, saya menghadapi adik, saya anger out kayak Hulk. Karena nggak takut, adik itu nggak ngancem. Temen yang pecicilan juga nggak ngancem gitu ya. Apalagi yang kayaknya dia itu lebih pasif dari aku gitu. Secara nggak sadar, kadang kita bisa membedakan itu, anger in dan anger out. Jadi ada 3 tipe ekspresi marah. Nah, tadi yang curhat ke Kak Hana, tipenya seperti apa? Kalau ternyata kepribadiannya pasif dan tipe ekspresinya dia anger in, jangan sampai salah satu ciri anger in adalah dia menyalahkan diri dia. Akhirnya, aduh aku yang salah, bener aku karena kurang cantik. Aduh bener ya karena aku begini. Aduh kayaknya, nah itu akhirnya dia self-blaming. Nah jangan sampai pikiran-pikiran dan perasaan ini kita terus-terusan tahan. Proses, gitu ya. Kita mengelola emosinya dulu. Sampai akhirnya tadi kata Nurul Izzah juga, ya pasrahkan, nanti ada yang lebih baik kok. Tapi kalau Tante berdoa bahwa pacaran itu boleh banget. Tapi setelah menikah, pacaran tuh boleh nggak? Tante dia boleh banget. Tapi syaratnya, term and condition-nya adalah menikah. Ya, boleh pacaran, tetapi setelah menikah. Tapi
Tante appreciate udah jujur loh ngomong di sini kan. Aduh, aku takut nih dijudging. Tante appreciate. Temen tadi yang Japri gitu ya, ke Kahana appreciate ya, udah terbuka. Dan sekarang kita fokus proses rasanya, lalu akhirnya kita kembalikan. Oh, ini yang dinamakan tadi menerima takdir. Takdir yang nggak enak. Kalau takdir yang nyaman mah enak ya. Takdir yang nggak enak. Terus cari tuh. Ada ya langkah-langkah self forgiveness ya di buku anger management terapi ya. Di situ ada kita proses terus kita sampai di titik kalau tandanya sudah eustress minimal ada 2. 1, kita bisa melihat kebaikan dari kejadian yang buruk. Kita bisa melihat kebaikan dari putusnya kita dengan pacar kita. 1, berarti itu sudah memaafkan. Dengan syarat tentunya diproses. Yang kedua adalah kita bisa move on. Nggak sampai mimpi buruk, nggak sampai tadi terbayang-bayang. Nah, itu ya ciri 2 itu tolong dilihat. Kalau belum, kayaknya udah sebulan Tante terus aja aku kepikiran. Nah, kayaknya udah saatnya minta bantuan profesional. Ya, jangan ragu untuk bilang ke orang tua bahwa aku kayaknya udah coba nulis, aku coba teknik relaksasi butterfly hug, tapi kayaknya kebayang-bayang terus sedihnya. Boleh nggak misalnya ayah gitu ya, misalnya papa atau ke mama, aku ke psikolog supaya move on-nya lebih cepat gitu ya. Kayak kalau kita panas 3 hari berturut-turut terus aja kita minum jamu gitu ya. 3 hari udah panas berturut-turut harus ada cara lain, harus ada metode lain. Dan jangan ragu kalau metode itu atau cara itu melibatkan profesional. Gitu ya. Nah, makasih. Nah, Kak Hana ada lagi atau Kak Fatih? Pertanyaan yang masuk kita masih punya waktu berapa lama nih? Maksimal mungkin 10 menit ya. 10 menit ya, karena tadi kita mulai telat ya, 10 sampai 15. Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita closing. Ada pertanyaan lain? Ada DM juga nih Tante. Silahkan, dari silahkan. Anonim. Yuk, boleh, boleh. Kak, aku kalau denger di keluarga ada yang debat cuman gara-gara hal sepele, suka jadi ikut kesel juga, dan ujung-ujungnya jadi capek sendiri. Gimana ya caranya kasih tahu ke mereka dengan cara yang baik, supaya mereka bisa saling komunikasiin baik-baik kalau ada masalah. Soalnya selama ini aku cuma bisa diem aja, Kak. Hehe. Anonim, dari Anonim gitu. Tuh, kata Kak Fatih gimana, Kak Hana gimana, yang lain juga boleh ya ngasih masukan, silahkan. Kalau dari aku sih mungkin seperti tadi ya, bisa tenangin diri dulu sampai emosi dari orang tersebut, dari keluarga juga mereda gitu ya. Terus baru dikomunikasikan dengan baik. Atau mungkin juga bisa nanti bilang ya ke orang tua, bisa mengikuti psikoterapi keluarga gitu ya. Karena biasanya kalau permasalahan keluarga tidak bisa selesai secara individu gitu, tapi apa ya, harus seluruh keluarganya yang diselesaikan gitu. Mungkin ada permasalahan yang belum selesai, ada permasalahan yang masih mengganjal gitu, tersimpan di dalam hati, belum keluar sepenuhnya, makanya hal-hal sepele tadi bisa membuat apa ya, percikan api yang besar gitu. Mungkin itu sih dari aku, Tante. Oke, setuju banget. Ada yang mau ditambahkan Kak Hana dan yang lain boleh loh. Sela boleh ya sayang ya, nambahin ya. Amira yang lain juga boleh. Kak Hana kayaknya masih mute ya. Oh, iya. Sorry. Di sini ngelag banget, jadinya ini kurang jelas. Iya, silahkan Kak. Ini kan permasalahan keluarga ya. Jadi emang penting banget sih untuk didiskusikan juga nggak sih sama keluarga, dikomunikasikan. Penting juga ada perannya psikolog di situ. Tapi untuk sementara nih, sekarang kan emang
sampai ya meluap gitu emosinya gitu, kita tahan terus gitu, ngebatin lah istilahnya, ngebatin terus. Itu ada bagusnya juga untuk dialirin gitu dengan hal-hal yang positif kayak tadi yang Kak Fatih udah jelasin, misalnya untuk nulis misalnya, atau untuk mengeluarkannya ke nangis juga bisa kayak gitu menurut aku. Itu Tante. Siap-siap, makasih. Nah, yang lain boleh memberikan tanggapan atau saran atau enggak? Iya ya, aku juga mirip tuh kayak gitu gitu. Boleh banget ya. Kan namanya kita sesi curhat ya. Boleh, yuk. Silahkan. Yang lain ada memberikan tanggapannya? Oke. Nah, siap. Kalau gitu, Tante menambahkan konsepnya sama. Setiap kejadian itu netral. Termasuk berantem ya. Berantem pacaran tadi putus cinta ataupun nilai jelek, sebenarnya dia netral. Terus kita mau ngasih tanggapan apa nih? Mau yang tadi tanggapannya akhirnya di-stres atau eustress? Mau yang negatif atau positif? Itu satu, kita sadar. Keduanya adalah kalau ternyata tanggapannya udah di-stres, coba cek. Satu, jangan-jangan ransel emosi kita udah penuh. Tadi kata Kak Fatih. Karena orang-orang yang ransel emosinya penuh, dia akan cenderung memberikan tanggapan yang negatif, yang di-stres. Kenapa? Karena apa-apa yang keluar itu menandakan apa-apa yang ada di dalamnya. Betul nggak? Kenapa dia panikan? Kenapa dia takut? Kenapa dia kok kebawa emosi, kebawa perasaan, emosi marah? Jangan-jangan di dalam diri kita udah penuh banget dengan ransel emosinya. Sehingga bawaannya kok baper terus ya dalam pengertian positif. Kok rumet, kok pusing. Ternyata ransel emosinya udah penuh. Kayak misalnya kita mau membuang sampah ke dapur, ya. Kalaupun yang dilemparnya adalah hal yang positif, katakanlah gitu ya, atau enggak jangan tong sampah lah gitu ya, adalah gelas gitu ya, ada gelas, dia terisi oleh air. Mau nih dikasih dengan susu, mau dikasih dengan madu, tapi ternyata kok bikin meluber ya. Oh, pas dicek ternyata gelasnya nggak full, nggak bisa lagi nerima apapun. Karena udah penuh dia. Tanpa ada madu, tanpa ada susu yang dimasukin, tanpa ada kopi, atau misalnya air putih yang lain, kok dia udah luber. Nah, itulah kenapa. Kenapa kok saya susah banget ya Tante ya? Terus aja gitu. Kejadian yang negatif itu membuat saya kok baperan terus. Nah, jangan-jangan ransel emosinya penuh dengan yang negatif. Sehingga dia udah enek gitu ya. Udah mual, udah muak dengan stimulus ataupun trigger-trigger yang receh sekalipun. Gitu. Makanya apa sih solusinya? Solusinya proses dulu ransel emosi. Boleh dengan nulis, ya. Kemarin udah diajarin ya, Sheila ya di sesi berapa? Ambil 2 lembar kertas. Untuk tadi supaya enggak meluber gelas di air di gelas kita. Kita 2 ransel emosi itu ambil 2 lembar kertas. Kertas yang pertama kita namanya katarsis. Apa sih kenapa harus katarsis? Katarsis itu adalah melepaskan rasa. Kebutuhan utama memvalidasi, membolehkan, mengizinkan apa-apa yang seharusnya di luar itu memang harus keluar. Kenapa harus ada katarsis? Kenapa? Karena tadi dorongannya ada. Kalau dorongan keselnya ada, dorongan nangisnya ada, jangan ditahan. Keluarin, dialirkan. Tapi tentunya di ruang terapi ya sendiri gitu. Enggak di kemana-mana, biar enggak luber kemana-mana tadi airnya atau sampahnya atau ransel emosinya. Tulis tema kertas yang pertama. Aku pusing deh lihat kalian begini-begini. Aku juga pusing dengan masalah aku begini, terus dengan curhat. Saya susah gambar, Tante dia boleh dengan saya susah nulis, boleh dengan ngegambar. Tapi yang jelas keluar. Tapi udahnya lakukan butterfly hug. Setelah kenyang ya, sampai kita keringetan apa segala, lakukan butterfly hug sambil baca istighfar.
terus banyakin istighfar terus gitu ya. Sambil inhale, exhale. Tarik nafasnya gini ya, 4 kali 3. Tarik nafas, inhale, tahan, kayak tiup lilin. 4 tarik, 4 tahan, 4 berikutnya adalah lepaskan. Kayak tiup lilin. Nah, tapi kita karena orang muslim ya di sini insya Allah muslim dan insya Allah mukmin, baca istighfar dulu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Nah, udah tenang. Siap kita untuk ambil kertas yang kedua. Nah, yang ini yang positif. Baru, oh apa ya kejadian baik ini, oh apa ya sisi baik dari si kakak, oh apa ya sisi baik, terus aja. Sampai kita lega. Kalau itu udah dilakukan 3-4 kali, tetap terbayang-bayang, tadi, cirinya ketika sudah terapi mandiri dan nggak berhasil atau nggak berkurangnya nggak banyak, udah saatnya minta bantuan ke profesional. Jangan dibiarkan. Semakin lama dibiarkan, sampah emosi tadi membusuk, kata Kak Fatih. Nanti penanganannya akan lebih berat, efek-efek negatifnya jadi banyak, infeksinya jadi kompleks ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Proses, alirkan secara mandiri, lalu berikutnya baru minta bantuan profesional. Kalau proses mandirinya nggak berhasil atau dampaknya masih banyak yang dirasakan. Mungkin itu ya tambahannya dari Tante ya. Oke, nah karena waktunya udah habis nih teman-teman. Atau Kak Hana ada lagi nggak? Atau sudah cukup? Sebenarnya ada satu lagi singkat sih pertanyaannya. Mau nanya, kalau misalnya nenangin diri itu berapa lama ya? Berapa lama? Gitu? Menenangkan diri ya? Iya. Menenangkan diri itu sangat personal, ya. Setiap orang punya kecepatan yang berbeda-beda, satu, dan kedua tergantung tingkat kompleksitas masalah kita. Karena misalnya satu, bisa jadi karena berantem sama adek, menurut aku nggak terlalu bikin meaningful banget yang buat aku gelisah. Tapi kalau berantem sama mama, aku bisa lama nih. Gitu ya, akunya deg-degannya, nggak enaknya. Semakin tadi kita merasa nggak enaknya, jelebnya itu semakin besar, maka butuh waktu menjauhkan diri lebih lama. Termasuk melakukan teknik relaksasi, menulis gitu ya. Tapi kalau ternyata, udahlah, kalau buat saya sih nggak terlalu penting ya, nilai di bawah 70 misalnya. Buat saya penting banget kalau ternyata aku begitu tahfidz, aku gagal. Nah, ternyata buat dia untuk ketika dapetin nilai akademis itu nggak terlalu signifikan dibanding kalau dia gagal dalam tahfidz misalnya. Berarti ada value ya di situ ya. Ada sikap. Berapa signifikan gitu terhadap penghayatan kita pada sesuatu itu atau pada seseorang itu atau pada kejadian itu. Kalau merasa kita makin signifikan, makin penting ya, signifikan tuh makin penting ya buat kita, makin berharga buat kita dan kita bermasalah dengan yang keberhargaan itu, maka biasanya lebih lama menenangkan dirinya. Tapi kuncinya jangan sampai berlarut-larut. Keduanya jangan sampai ada efek tadi. Efek akhirnya mimpi buruk. Sangat disarankan selama-lamanya adalah diproses sebelum tidur. Jangan sampai bawa kesal, bawa sedih, bawa jengkel, bawa menyalahkan diri ke tempat tidur. Artinya ketika kita tidur. Jangan sampai. Jadi selama-lamanya berarti ya hitung aja ya, kalau kita tidur jam 9 malam harus sudah diproses. Harus udah kita hadapi. Gitu. Minimal memproses nulisnya, tulis self-talk-nya, atau bicara langsung misalnya ke mamahnya, atau ke temennya, atau ke siapapun yang kita bermasalah. Ya, jangan dibawa tidur. Itu aja pesan dari Tante. Gitu. Nah, mungkin itu aja untuk sesi hari ini, dan makasih banyak ya
udah keren-keren. Kak Fatih, Kak Hana menyampaikannya udah keren banget, udah banyak banget ya isi yang sangat bermanfaat untuk kita. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Kak Fatih, singkat aja. Apa yang kesan apa atau pesan apa yang ingin disampaikan di sini, termasuk nanti dari Kak Hana ya. Silakan Kak Fatih dan Kak Hana. Ya, kalau dari aku sih, mungkin ketika kita sedang merasakan sedih, ya boleh banget kita sedih, kita keluarkan dulu emosi-emosinya. Setelah itu baru kita bangkit lagi ya. Kita harus memilih untuk bahagia, jangan sampai terlarut-larut gitu. Ya. Oke, makasih ya. Kak Hana? Kalau dari aku lebih ke cara memproses emosi sih, lebih mindful lagi ketika kita memproses amarah kita, jangan sampai jadinya malah agresif ke orang lain atau jadinya malah merusak diri sendiri. Siap. Makasih Kak Hana, Kak Fatih. Betul ya. Yang jelas kita ini pengen semua bahagia. Bahagia kita yang pilih. Kalau kita merasa mellow terus, berkepanjangan ya dengan emosi-emosi yang buruk, yuk proses semua emosi itu, jangan sampai ditahan, jangan sampai dipendam. Bicarakan dengan orang-orang terkasih kita, orang tua, sahabat ya. Tapi kalau ternyata dengan orang tua, sahabat nggak selesai, jangan ragu melibatkan bantuan profesional. Nah, nanti di Dandia insya Allah di Agustus itu ada workshop anger management 14. Ya, kemarin itu di bulan apa ya Kak Hana ya? Di bulan Januari apa Februari ya? Tante lupa ya. Awal tahun. Awal tahun ya sayang ya. Nah, nanti workshop anger management 14 itu setahun itu hanya 2 kali. Gitu, maksimal 3 kali. Jadi, tapi tante sih kayaknya 6 bulan sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa butuh bantuan, silahkan ikut workshopnya. Insya Allah nanti di pertengahan Agustus ya akan diumumkan. Dan kalau misalnya, aduh nggak kuat banget, apalagi tadi yang tema putus cinta gitu ya, aduh baiknya konsul private. Boleh ke psikolog siapapun, tapi jangan dibiarkan ya. Tapi boleh tante ke siapa yang di rumah sakit, boleh aja. Biasanya di rumah sakit besar ada psikolog yang praktek gitu. Tapi kalau ternyata zamannya sekarang memang pandemi banyaknya psikolog juga online. Kalau ke tante dia boleh. Nanti kalau untuk laki-laki boleh nanti dibantu oleh Om Dandi. Gitu aja ya. Oh iya, yang talent mapping itu bulan apa ya sayang ya? Nanti coba lihat jadwalnya ya. Oktober gitu ya, kalau nggak salah ya, Oktober atau November. Nanti betul ada talent mapping ya. Buat teman-teman yang belum tahu talent mapping apa, dia tools untuk profile bakat. Yang intinya setiap kita ini berbakat. Nggak ada orang yang bilang aku nggak punya bakat, nggak. Karena yang di situ diartikan bakat itu adalah sifat. Setiap orang pasti punya sifat yang unik, yang istimewa ya. Semua itu limited edition dari Abah Rama. Nah, nanti kita belajar. Nah, mungkin itu dulu dari Tante. Nah, karena tadi kita mulai dengan doa. Kita tutup dengan doa. Tapi Tante minta bantuan dong ke Razan. Coba, tadi dibuka doanya oleh Kak Fatih. Kak Razan, boleh nggak sayang bantu? Masih di sini nggak? Masih di ruangan nggak? Kak Razan, atau nggak laki-laki? Siapa Torik boleh? Naufal? Atau Wisnu Angga boleh? Kita tutup yuk dengan doa yuk. Kalau masih ada yang durangan, siapa laki-laki selain Kak Fatih? Oke. Nggak ada? Oke, kalau gitu Tante aja ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Semoga apa-apa yang kita sharingkan hari ini bermanfaat. Ya, bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat juga untuk orang-orang tersayang. Kalau ada teman-teman minta bantuan, curhat, segala macam, teman-teman setidaknya bisa mendengarkan ya. Bisa menyimak, bisa empati, bisa peduli. Karena memang dunia ini sedang tidak baik-baik saja, dan yakinlah nggak bisa dihandle oleh sendirian. Kita butuh bareng-bareng, kita butuh
kekuatan dan kebersamaan ya menghadapi pandemi ini. Baik, kalau gitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih ya. Tapi sebelumnya kita foto dulu ya, Kak Fatih ya. Boleh ya siap foto ya Kak ya? Siap. Boleh butterfly hug? Ya, teman-teman yang bisa buka videonya boleh. Siap ya? Silakan Kak Fatih kasih aba-aba Kak. Nanti Ya. sharing di grup ya Kak. Siap ya semuanya. Boleh buka kamera dulu teman-teman. Ada lagi yang buka kamera? Silahkan. Oke, Cukup kayaknya Kak. cukup ya. Ya. 1, 2, 3. Ya. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Sekali lagi selamat ke Kak Fatih dan ke Kak Hana ya, lulus ya, menjalani people helper ya, DKM sebagai trainer. Nah teman-teman izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya sama-sama, jazakumullah khairan. Salam ya buat ayah bundanya ya, buat Budi, ya buat Kak Hana ya, mamahnya, buat Sheila juga semua, salam buat om tantenya. Assalamualaikum, izin pamit ya. Yuk Kak Keisha, ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama sayang, sampai nanti. Jazakumullah khair. Iya, wa jazakillah khair.